minggu yang lalu saya menyampaikan tentang sehat rohani, sehat jasmani. Tuhan menginginkan supaya semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Itulah yang Tuhan inginkan. Yang setuju katakan amin. Sekiranya, ya, dan itulah kehendak Tuhan, kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Secara rohani, secara jasmani. Saya sampaikan waktu itu ada 3 prinsip untuk menjadi sehat. Yaitu hidup dalam kebenaran, bertindak sebagai orang yang percaya, dan cara hidup berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau lanjutkan ini dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 dan yang ke-21. Dari perikop ini saya memberi judul untuk kita memelihara kesehatan rohani. Haleluya. Tanggung jawab kita banyak. Tetapi jangan lupa ada satu tanggung jawab yang kita mau pelajari, yaitu memelihara kesehatan rohani. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kerohanian kita? Lagi sakit? Lagi sehat? Nah, yang sakit memang harus diobati. Kalau yang sehat dipelihara, kan begitu ya? Dijaga. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu. Nah, kemarin kita sudah belajar dan hari ini juga kita lanjutkan. Dari perikop ini, memang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul nasihat untuk hidup dalam kasih. Tapi kita mau belajar ya. Saya memberi judul yang berbeda. Tapi ayatnya, kebenarannya tetap sama. Saya bacakan untuk kita, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya atau di depan atau tabnya. Ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkati dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin untuk firman Tuhan. Bila kita menilik diri kita dengan firman ini, kita banyak terkoreksi. Yang setuju katakan amin. Yang sudah sempurna diam aja. Tentu tidak, kita belum sempurna. Ya, tetapi kita mau belajar terus, mau dikoreksi, mau ditegur,
mau dinasihati, mau dibangun, mau diingatkan, mau ditemplak, mau ditendang. Oh bukan, jangan yang satu itu. Ya, Bapak Ibu, kita melihat dari perikop ini, saya mau membimbing, mengajak kita untuk belajar bahwa memang saya temukan, saya gabungkan dari perikop ini ada dua nasihat Rasul Paulus, dua nasihat besar di dalam perikop yang kita baca ini, ya, supaya kerohanian kita tetap sehat. Nah sekarang saya lagi sakit Pak, berarti ini agak terlalu maju ini firman. Gitu ya, saya belum sehat Pak secara rohani, bagaimana itu? Tidak masalah, karena kebenaran tetap kebenaran. Ya, artinya memang di sini memelihara kesehatan rohani, tapi artinya kebenaran yang ada nanti itu plus juga untuk menyembuhkan, memulihkan bagi yang sakit. Ya, yang penting terima kebenarannya, terima kebenarannya. Nasihat yang pertama dikatakan, saya baca ulang di ayat yang ke-9 dan ke-10 itu, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi yang pertama, hendaklah kita mengamalkan kasih itu jangan pura-pura. Tahu ya pura-pura, berpura-pura, mempura-purakan diri gitu ya. Sepertinya melakukan tetapi sesungguhnya tidak, sok-sokan, berlagak gitu ya, berpura-pura. Ya. Tuhan nasihati kita pada pagi hari ini, sebenarnya orang yang sehat rohani itu, dia itu mengamalkan kasih dengan tulus, tulus ikhlas. Ya, mengasihi dengan perbuatan nyata, ya, menghormati orangnya, menghargai orang yang dikasihi. Kadang-kadang kan begini, orang bisa nolong sesamanya bukan karena kasih loh, tetapi karena merasa perlu memang ditolong, ya ditolong. Tapi bukan dasar kasih Kristus. Sehingga ketika dia memberi, nih, gitu ya. Jadi kalau kita memberi kepada seseorang, menolong seseorang, itu harus dengan tulus. Menghormati orang yang kita tolong, yang kita beri. Ya tentu yang memberi juga dihormati ya. Orang ini kurang ajar ya. Udah ditolong, gak tahu berterima kasih. Biarlah urusannya, tapi jangan mengharapkan balasan. Harus tulus dan murni untuk mengasihi orang. Jadi kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain, lalu mengharapkan balasannya, kita bukan mengasihi menurut firman Tuhan. Ya, kalau hukum sosial itu memang supaya saling memberi. Tetapi kekristenan, kebenaran lebih dari hukum sosial, tapi hukum kasih, yaitu memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dan memberi itu harus menghargai orangnya. Tentu memberi itu kadang-kadang ke bawah ya. Kalau kita memberi kepada orang yang lebih tinggi dari kita, kalau hal dalam memberi keuangan, bantuan, dukungan, loh, orang ini kan lebih kaya, masa diberi kepada orang lebih kaya? Menurut kita kadang-kadang orang kaya pun perlu ditolong pada waktunya gitu ya. Kadang-kadang penampilannya seperti orang kaya, tapi sebetulnya orang itu lagi dalam banyak pergumulan. Cuma tidak mau rendah hati gitu loh. Karena mempertahankan kegengsian ini sebenarnya di dalam sudah tidak ada apa-apanya. Artinya sudah semua tergadai lah gitu ya. Jadi itu bagi mereka ya. Nah Tuhan ingatkan kita, nasihati kita, dan ini menjadi ciri rohani orang yang sehat. Yaitu kita harus mengamalkan kasih itu jangan dengan pura-pura. 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran,
sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu, mengasihi itu adalah hal yang paling besar, paling tinggi nilainya, gitu ya. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, saudara kita adalah orang-orang yang sehat rohaninya. Amin. Haleluya. Pak, saya tidak punya dana, tidak punya uang untuk menolong, memberi kepada orang lain. Tentu perbuatan kasih itu tidak hanya dengan uang saja. Ya, perhatian, ya, sapaan kita, kan gitu ya. Apalagi, ya, kita bisa melakukan di luar bentuk pemberian uang. Ya. Yang penting hati kita dalam ketulusan untuk menolong, membantu, memperhatikan sesama kita. Ya, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, dalam perikop ini Bapak Ibu kita akan lihat satu-satu dulu ya. Bahwa contoh-contoh praktis orang yang mengamalkan kasih. Di dalam perikop ini. Yang pertama dikatakan, ini saya sudah lihat satu-satu. Pertama, membantu atau memberi tumpangan bagi orang-orang kudus. Saudara seiman. Kita perlu mengasihi semua orang, terutama terhadap saudara-saudara seiman. Nah, di sini kita bisa dan digerakkan dan memperhatikan seseorang, bahkan orang-orang kudus yang saudara seiman. Membantu dengan memberi tumpangan. Bapak Ibu tahu, paham maksudnya memberi tumpangan. Supaya apa yang kita miliki, yang bisa kita buat bagi orang lain, kita beri. Sekecil apapun itu. Kejujuran yang penting. Itu yang penting. Itu tadi, jangan pura-pura tulus. Berkata ya tidak, mampu ya mampu, sedikit ya sedikit. Nah, itu yang penting. Jadi kita memberikan bantuan, tumpangan bagi orang-orang kudus. Memberkati orang yang menganiaya kita. Tidak mengutuki atau tidak membalas kejahatan. Tidak usah sampai menganiaya. Kadang-kadang orang pun merugikan kita. Orang mungkin menyakiti kita dalam hal kata-kata saja ya. Fisik kita tidak apa-apa. Rasanya kita ini sudah mau marah, mau membalas, mau melakukan sesuatu kepada orang itu. Nah, Bapak Ibu, jaga hati kita. Jaga pikiran kita. Itu tugas kita Bapak Ibu. Menjaga hati dan pikiran supaya terkontrol, supaya terkendali. Emosi bisa saja. Marah bisa saja. Sakit hati pun bisa saja terjadi. Tapi jaga hati, cepat selesaikan. Bereskan diri, bereskan hidup. Amin. Manusiawi kalau hal-hal itu bisa terjadi. Memberkati orang yang menganiaya kita. Kalau menganiaya. Tapi tidak sampai ke level ini mungkin. Berikutnya, ikut merasakan kebahagiaan atau kesusahan saudara. Nah, peduli. Ada saudara yang bersuka cita, kita ikut bersuka cita. Ada orang, saudara kita yang mengalami kesusahan, kita ikut sedih, berprihatin kepada mereka. Jangan senang di atas kesusahannya orang. Ya, kan gitu ya. Itu terbalik. Orang lagi susah, wah orang ini bisa malahan senang-senang. Kapokmu di mana? Syukurmu di mana? Gitu ya, kadang-kadang bisa ceplos ya. Kadang-kadang bisa keluar begitu saja. Senang atau merasa dagingnya itu, ya itu, gara-gara itu. Nah itu ya. Jadi rasanya dia senang. Jadi tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Ini contoh-contoh praktis ya. Ikut merasakan kebahagiaan atau kesusahan saudara. Nah, berikutnya usahakan kerukunan, kesehatian, menjaga keharmonisan. Ya, dalam rumah tangga, dalam gereja, pelayanan seperti ini. Dengan kesederhanaan dan tidak merasa diri lebih. Nah, loh kok bisa ya? Untuk menjaga kesatuan, kerukunan, kesehatian itu ya, dengan kesederhanaan kita. Ya,
ngomongnya lembut, baik, penampilannya juga sederhana. Ya, kan gitu ya. Tidak merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih tahu semuanya. Sehingga hanya ngomongannya tok yang mau didengarkan. Itu bisa membuat sesuatu ya yang tidak enak suasananya. Sehingga terjadi rasa syak atau merasa ada nanti gap pemisah. Sehingga suasana dingin dan sebagainya. Kurang kesehatian. Nah, usahakan kerukunan dan kesehatian. Itu bukti kita mengasihi ya. Dengan kesederhanaan kita. Kita ini orang-orang sederhana sebenarnya di sini. Tetapi mari kita membangun ini terus supaya kita gereja Tuhan, gereja yang memang benar-benar gereja yang sederhana. Sederhana bukan murahan loh ya. Kita tahu itu ya. Sederhana bukan murahan. Kita ini biji mata Tuhan, tetapi kita ini orang-orang berharga di mata Tuhan, tapi orangnya tidak apa-apa, sederhana. Tidak ada yang terlalu menonjolkan kekayaannya di sini. Tidak ada yang menonjolkan pengetahuannya yang lebih tahu semuanya. Tidak ada, biasa saja. Ngomong pada tempatnya, ngomong pada pembicaraan yang penting pada waktu itu, kan gitu ya. Tidak perlu hiperbol, membesar-besarkan dirinya, membesar-besar keluarganya. Bahkan membicarakan yang tidak ada pada hubungannya yang dibicarakan. Ya biasa sederhana. Sekiranya ada di antara kita ini yang bisa membangun suasana sukacita. Orang-orang humor itu penting. Saya bukan orang humoris sebenarnya. Condong agak serius. Tapi diajak humoris kadang-kadang ikut gitu ya. Tapi untuk memulainya itu penting orang-orang gitu ya. Yang penting kan humor yang benar, yang baik, yang kudus ya. Jangan humornya jadi itu bisa membangun suasana keakraban. Ya. Siapa tahu Mas Chandra punya lawak-lawak yang kudus gitu ya. Apa-apa. Lawak-lawak yang kudus gitu. Siapa yang suka bercanda bergurau, enggak apa-apa, tapi yang pada tempatnya. Ya, tidak menghina. Itu orang serius, orang hukum nanti. Buka pasal dia kena semua nanti. Ya. Berikutnya, jika yang memusuhimu lapar atau haus, berilah dia makan atau minum. Ini ciri berikut. Pak, saya aja tidak cukup. Ya, bagaimana sih saya bisa memberi? Tuhan tahu Bapak Ibu. Ini berlaku ya bagi mereka yang bisa mengulurkan tangannya. Kecuali yang pelit, tidak mau. Ya, itu Tuhan tahu. Tidak bisa kita dikte di sini. Tetapi pemberian itu bukan masalahnya 100 rupiah atau 1 juta. Bukan jumlahnya ini. Atau sepiring nasi, segelas air putih dengan kopi susu segelas besar. Bukan itu. Tuhan berkata, barang siapa yang memberikan kepada hambaku secangkir air putih, upahnya besar. Ada kan ayat itu? Berarti kan air putih murah, meriah. Kan gitu ya, ini nanti bawa satu-satu semuanya, ketemu di jalan kasihkan orang. Nah, mumpung gereja siapkan ini air putih gitu ya. Minum sendiri dulu baru nanti kasihkan, ambil 2-1 orang enggak apa-apa. 1 untuk diri sendiri, nanti bagikan di jalan untuk orang. Bercanda saja. Jadi ini penting Bapak Ibu. Kalau kita dipertemukan, digerakkan oleh Tuhan, itu maksud saya sebenarnya. Jangan tahan. Dia tidak suka saya, ngapain nolong dia. Jangan. Justru hal-hal seperti itu yang Tuhan pertemukan, yang Tuhan gerakkan, itu kesempatan lakukan kebenaran firman. Lihat nanti terobosan rohani yang terjadi karena perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Bila pitung cari aja orangnya. Orang ini tidak suka kepada saya. Justru dicari gitu ya. Cari alasan bisa ketemu, memberikan yang baik untuk dia gitu ya. Itu lebih hebat lagi kan begitu ya. Mencari orangnya kan. Jangan nanti dipertemukan malah menghindar. Loh, malah kita bersalah kan gitu ya. Sudah Tuhan atur sedemikian rupa untuk kita ketemu orang itu, lalu kita menghindar. Enak aja. Dia kita lihat di sana, langsung kita ngalih jalannya kan gitu ya. Biasanya kan gitu toh. Manusiawi. Tapi rohaninya lagi sakit. Nah, tentu Tuhan Yesus tolong.
gimana ya caranya bertemu orang ini. Kalau dia yang menghindar ya sudah selamat kan gitu ya. Nah, berarti dia yang sakit. Saya ini justru mau menemui dia, mau salaman dengan dia, tapi dia narik tangannya, kan gitu ya. Bu, selamat, gitu ya. Sudah, enggak apa-apa, biasa saja, biasa saja. Nanti ketemu di kesempatan lain, dipertemukan Tuhan lagi, salaman saja, ya, salami aja. Kalau dia, enggak apa-apa, jaga hati. Awas kon ya, jangan gitu. Ya kadang-kadang daging itu muncul. Awas kon ya, yes. Nah jangan. Tuhan tahu hati pikiran yang seperti itu. Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini contoh-contoh praktis ya. Kalau kita mau mengasihi, mengamalkan kasih itu dengan tulus. Itu yang Tuhan mau sebenarnya. Siapa sih di antara kita yang tahu satu dengan yang lain ada kemunafikan? Inilah yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani. Inilah yang menjadi penghambat kedewasaan rohani. Makanya sakit terus, tidak sehat. Karena ada kemunafikan. Hati-hati ya, coba koreksi diri kita. Mulai hari ini harus sembuh di sini. Tidak ada lagi kemunafikan. Tulus, murni, apa adanya. Di pikiran dan hati kita dan perkataan dan perbuatan kita sama. Amin. Supaya kita sehat. Sehat-sehat saja, baik-baik saja. Amin. Tidak ada lagi kemunafikan di antara kita. Jujur aja. Terbuka saja. Katakan apa adanya itu loh. Kalau nanti ya tidak jujur dan sebagainya. Dosa yang satu bertambah lagi. Kalau sudah nanti bertambah semakin banyak berkarat. Nah ini susah melepaskannya. Bagi Tuhan tidak mustahil. Tapi kalau orang sudah keras hati, jadi susah. Gitu ya. Karena sudah tahu kebenaran, tapi tidak membereskan diri, sehingga sampah-sampah ini, dosa-dosa ini bertambah. Untuk itu, mulai hari ini kita sudah lepas dari kepura-puraan, dari kemunafikan. Haleluya, amin. Kita mengamalkan kasih yang tulus, ikhlas. Haleluya. Yang kedua, nasihat yang kedua yang Rasul Paulus sebutkan di dalam perikop ini, yaitu hendaklah, ayat 11-12 ayatnya, hendaklah kerajinanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Harus digabung, menyala-nyala dan layani Tuhan. Memang tidak bisa orang melayani Tuhan kalau rohnya padam. Tapi banyak orang sekarang ini rohnya padam sok melayani. Jaga hati. Lebih baik katakan saya belum siap. Tapi jangan terus seperti itu, berarti tidak sembuh-sembuh. Selama orang Kristen tidak pernah melayani. Itu juga jadi problem Bapak Ibu. Tuhan ingatkan kita, ini orang yang sehat rohani. Dia rajin. Rohnya menyala-nyala dan layani Tuhan. Haleluya. Roh menyala-nyala itu penuh semangat. Saya sebut juga itu adalah gairah rohani. Kalau orang tidak punya gairah rohani, mempem, tidur terus, malas melakukan sesuatu. Bahkan hal-hal perkara rohani pun, baca Alkitab pun susah, sulit, tidak mau. Tidak punya gairah rohani. Apalagi berdoa dan sebagainya, melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, Tuhan ingatkan kita. Haleluya. Mari bangkit. Mari responi firman Tuhan. Walaupun ini merupakan nasihat, ciri orang yang sehat rohani, dia rajin. Rohnya menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu, di sini juga saya melihat dalam perikop ini tanda roh yang menyala-nyala. Pertama, bekerja dengan rajin dan tidak malas. Di dalam Roma 12 ayat 11 di terjemahan lain begini. Saya sebentar ya. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 itu dalam terjemahan lain begini. Supaya Bapak Ibu bisa
menambah ya. Saya bacakan. Hendaklah kita rajin bekerja. Ini terjemahan sederhana. Bukan sederhana berarti tidak tepat. Enggak. Hendaklah kita rajin bekerja. Dan jangan malas. Dengan kuat kuasa yang diberikan oleh Roh Allah. Hendaklah kita melayani Tuhan dengan penuh semangat. Jadi di sini disebut dua. Rajin bekerja, jangan malas. Kedua, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita harus juga rajin untuk bekerja. Rajin yang untuk sekolah, kan begitu ya. Rajin yang kuliah, punya tugas dikerjakan, begitu ya. Nah, jangan seperti si pemalas, seperti pintu di dalam pintu di engselnya begitu ya, hanya berputar-putar, kata hikmat Daud. Kita ini harus punya semangat kehidupan. Hati yang gembira, semangat hidup, perjuangan hidup akan mendapatkan jalan keluar solusi berkat Tuhan. Haleluya. Jadi tanda roh yang menyala-nyala itu pertama bekerja dengan rajin, tidak malas. Ya. Siapa yang malas? Tinggalkan malasmu. Apa yang membuat kamu malas? Cari tahu. Tapi jangan berkata kepada orang tua, Pak, kalau saya dibeli HP merek ini saya akan rajin. Percuma. Jangan orang tua mau dibohongi. Itu tidak menjadi kebenaran. Kadang-kadang kita ini salah orang tua. Salah. Anak meminta kita turuti. Bukan berarti tidak boleh kasihkan HP ke anak ya. Tapi tadi kenapa terjadi transaksi itu tadi? Kalau hanya katanya nanti Pak saya akan rajin. Itu tidak mungkin. Lalu kalau pada waktu ulang tahun dan sebagainya kita memberi. Ini tanpa minta. Tapi kita memberi, ini nak hadiah untuk kamu. Terima kasih Pak, terima kasih Mama. Lalu ada pesan orang tua. Kamu rajin-rajin nak ya. Ini pun kadang-kadang belum tentu. Anaknya berkata, loh kalau menjadi syarat untuk rajin dan apa. Dia berkata tidak, eman ini HP-nya, eman ini pemberiannya. Halo anak-anak. Kadang-kadang begitulah. Kan gitu ya. Nah. Jadi perlu kejujuran. Dan bukan masalah pemberian. Bukan masalah hadiah. Tapi sesungguhnya memang orang yang rajin pasti diberkati Tuhan. Orang yang rajin pasti berhasil. Yang setuju katakan amin. Iya. Tak sindir lagi. Yang malas bangun itu seperti saya juga susah. Maksudnya susah gitu ya. Mari kita koreksi diri. Saya lebih baik ngaku. Mungkin supaya nanti anak saya itu nanti di rumah. Bapak kan begini. Mesti gitu. Ya. Saya kan agak sedikit. Pak. Nak. Itu tadi sudah ada di perikopnya. Tidak mungkin saya menghindari satu poin itu untuk membela diri saya nak. Tapi saya terima firman itu untuk saya juga bertobat. Gitu loh. Nanti tak hindari ini untuk membela diri saya. Kan pasti dia keluar pasal. Nah, tapi juga dia tembak loh. Pak katanya firmannya begitu. Iya nak. Saya juga mau berubah nak. Bertobat. Gitu saya. Ya. Jadi akhirnya agak ada titik temunya. Nah, ya memang si pengkhotbah gitu ya. Kalau kebenaran tetap kebenaran. Kalau ada yang dikoreksi pribadi diri. Bukan berarti itu disingkirkan. Apalagi dalam perikop ini ya. Ini perikop ya. Sudah semua ada di situ. Lalu yang poin itu tidak dia jelaskan. Karena dia menuduh dosanya mungkin. Dia hindari itu. Tidak. Pengkhotbah tidak boleh seperti itu. Tetap jujur aja berkata. Karena kita tidak ada yang sempurna. Amin. Nah setiap kita harus rajin. Melayani Tuhan dengan penuh semangat. Ya penuh semangat. Semangat. Kerja buat Tuhan. Selalu manis. Biar gaji selalu manis. Amin.
Tapi di zaman now ini Bapak Ibu, motivasi pelayanan itu banyak yang sudah kacau, banyak yang sudah tidak tulus murni. Ada yang murni. Maka kita harus benar-benar melayani Tuhan dengan murni, penuh semangat. Jangan pekannya sedikit, aduh rasa-rasa gitu ya. Begitu ya. Tapi kalau pekannya banyak, puji Tuhan dia agak semangat begitu ya. Tetapi ketika ada perbandingan dengan pelayanan yang lain, waduh pindah lagi ke sana. Bisa dia tunda pelayanan di sini karena ada pekan yang lebih besar. Rusak pelayanan, rusak pekerjaan Tuhan gara-gara yang seperti ini. Bukan karena Tuhannya, tapi oknum-oknum si pelayan. Ini orang belum sehat rohaninya. Ya sebenarnya orang yang melayani Tuhan itu harus sehat rohaninya. Maka sekarang perbaiki rohanimu. Haleluya. Jangan tolak berkat Tuhan. Yang penting masalahnya jaga hati. Itu aja. Ya, jaga hati dalam pekerjaan Tuhan. Nah, karena kebenaran ini sudah sering disindir-sindir di sini, sering kita ngomongi, mari kita sama-sama lebih sungguh-sungguh lagi, lebih tulus lagi dan semangat dari Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Amin. Nah, tanda yang berikut ya. Orang yang rohnya menyala-nyala, bersukacita dalam pengharapan. Haleluya. Itu orang yang rohnya menyala-nyala. Sukacitanya penuh dalam pengharapan menantikan janji Tuhan. Ya. Tetap berharap sekalipun. Tetap berharap walaupun. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti tepati. Dan kalaupun tidak Tuhan menolong kami, seperti kata Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, aku tetap menyembah Tuhan. Siapa tahu Bapak Ibu pengharapanmu, kerinduanmu kepada Tuhan tidak terkabul, gitu loh maksud saya. Tidak sesuai, tidak cocok, tidak cepat-cepat. Ya, iman kita tetap kepada Tuhan ya. Pengharapan kita jangan putus asa. Berikutnya, sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesulitan, sabar dalam kesusahan, sabar dalam penderitaan. Itu orang yang rohnya menyala-nyala. Itu tandanya. Ketika ada kesusahan dan sebagainya, langsung kita undur dan surut. Ya memang dia lagi sakit sebenarnya. Ya, semangatnya sudah hilang. Orang seperti ini memang perlu kita jangkau, kita layani. Ya, supaya tidak hilang begitu ya. Kita rangkul dia, kita doakan dia. Dan kalau Bapak Ibu tahu saudara seiman yang lemah, yang undur, doakan dia. Supaya Tuhan lawat dia, supaya hatinya kembali terbuka kepada Tuhan. Supaya dia kembali datang kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kita harus sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak keinginan, banyak doa, banyak cita-cita. Apalagi mungkin tahun ini ya. Setiap tahun, awal tahun ada cita-cita. Ada harapan. Ya, ada kerinduan, ada permohonan kepada Tuhan. Silakan. Minta kepada Tuhan. Tetapi juga harus sabar dalam menantikannya. Ya. Haleluya. Yang terakhir, tanda roh yang menyala-nyala, bertekun dalam doa. Tekun dalam doa. Karena rohnya itu membuat dia tetap berdoa. Karena rohnya itu dibuat oleh Tuhan selalu merindukan Tuhan. Ya. Jadi dia tetap tekun berdoa. Terus dia berdoa. Terus dia minta kepada Tuhan. Dia berdoa syafaat, mendoakan keluarganya. Dia terus sampai hal itu menjadi kenyataan. Sampai dia melihat mungkin cara Tuhan, berkat Tuhan, atau apa yang Tuhan buat. Ya gitu ya. Nah, ini tanda roh yang menyala-nyala. Bertekun dalam doa. Amin. Masih kitakah berdoa kepada Tuhan? Masih Pak. Masihkah kita sungguh-sungguh berdoa? Masih Pak. Masihkah kita disiplin berdoa? Itu yang kurang Pak, gitu ya. Ya, mari kita bertekun dalam doa. Karena kita tahu inilah menjadi satu
sarana kita untuk bertemu Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Di dalam doa itu kita dapat mengalami Tuhan, mendapatkan hikmat pertolongan Tuhan, mendapatkan hal-hal yang Tuhan mau berikan kepada kita lewat doa. Ya saya kurang tahu, kalau di kafe itu mungkin Tuhan bisa berbicara, mungkin begitu ya. Lagi jogging, lagi apa gitu ya. Tuhan juga ya bisa kasih hikmat lagi jalan-jalan nanti di mall begitu ya. Bisa saja. Tapi biasanya begini. Kalau dia jalan-jalan di mall atau lagi dia duduk di kafe, sebenarnya hati dan pikirannya kepada Tuhan. Bukan soal tempatnya sebenarnya. Orang bisa loh sambil dia jalan-jalan tapi hati pikirannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bisa berbicara, setuju? Nah, tapi sekalipun orang ada di dalam sikap berdoa di ruang doa, kalau hati dan pikirannya tidak tertuju kepada Tuhan, tidak fokus, tidak sungguh-sungguh, biar kemana-mana gitu masalahnya yang dipikirin, persoalan yang dipikirin, artinya tidak bisa fokus dalam doanya kepada Tuhan, pun tidak dapat apa-apa. Nah, ya boleh di suatu tempat, di jam yang tepat, itu persekutuan yang khusus dengan Tuhan. Ya, itu pun harus kita bangun, kita kerjakan. Tapi komunikasi, keintiman, hati dan pikiran yang selalu tertuju kepada Tuhan, kapanpun, dimanapun, kita bisa lakukan itu. Yang penting Bapak Ibu, mari kita terus tekun dalam doa. Kalau tahun ini katanya tahun tidak enak, terserah dah, tahun apapun tahun ini, gitu ya. Yang jelas Tuhan turut bekerja, mendatangkan segala kebaikan buat kita. Allah Immanuel. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Itu kan ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Tetapi harus dengan hati yang mau mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan mendekat kepada kita melalui doa-doa kita. Doa pribadi, doa keluarga, doa ibadah bersama seperti ini. Mari kita kerjakan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi untuk memelihara kesehatan rohani itu hanya 2 dari perikop ini saya sebutkan. Yaitu hidup dalam kasih yang tulus. Dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ini cirinya. Ini orang yang dapat memelihara kesehatan rohaninya. Kalau kita kerjakan ini, kita pasti sehat. Kita pasti kuat secara rohani. Amin. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita mampu cakap menghadapi semuanya yang terjadi ini. Haleluya. Bapak Ibu, saya tambahkan, kita perlu membangun gairah rohani. Ya. Membangun gairah rohani. Supaya roh kita tetap menyala-nyala ya. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, tadi kan untuk memelihara kesehatan rohani, 2 yang kita kerjakan. Hidup dalam kasih yang tulus dan roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Nah, untuk membangun roh yang menyala-nyala, untuk membangun semangat, untuk membangun gairah rohani itu apa yang kita kerjakan? Nah, yang pertama, saya pakai akronim juga tentang rohani. Ya, tanpa akronim juga bisa. Ya, ini hanya untuk mempermudah saya saja, begitu ya. Yang pertama, rajin berbuat baik. Nah, rajin berbuat baik. Kalau suka berbuat baik, suka nolong orang, oh semangat rohaninya, kerohaniannya tetap terjaga. Nah, tetap terjaga ya, suka berbuat baik. Yang kedua, obrolan yang membangun. Perkataan kita harus membangun, jangan menjatuhkan, jangan menjelekkan. Justru perkataan kita harus membangun orang lain, menasehati dia, ya, memberi semangat kepada orang-orang. Ya. Dan tentu kita menerima hal yang sama. Oh, hati kita juga dibangun olehnya. Kalau kita bisa menerima yang sama ya. Tapi kadang-kadang kita bisa menerima yang tidak enak ngomongan, ya jaga hati gitu ya. Yang ketiga, hati yang tulus dan murni. Nah, ini untuk membangun ya, menjaga. Bapak Ibu sudah tahu tadi. Lalu ketiga, aktif melayani pekerjaan Tuhan. Ini membangun gairah rohani, harus aktif pekerjaan Tuhan. Yang sudah melayani tetap melayani, aktif sungguh-sungguh. Yang belum, mari ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ini untuk membangun
menjaga gairah rohani kita tetap on, begitu ya. Berikutnya, nyata dalam perbuatan kasih, kita tahu hal itu ya. Lakukan perbuatan kasih. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sangat mendasar sekali Bapak Ibu. Jangan menyimpan kepahitan. Jangan menyimpan amarah, dendam, emosi. Jangan. Harus kita mengasihi, melepaskan pengampunan. Jangan sampai menyimpan sampai ini sehingga kita tetap dalam kerohanian yang tertidur. Bahkan kerohanian yang jangan sampai mati rohani. Begitu ya. Jadi harus lepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan, menyebutkan nama orang itu, ya kayak berceritalah kepada Tuhan. Tuhan, aku dengan ini begini. Tuhan, ampuni aku. Aku mengampuni dia karena perbuatan. Sebutkan saja. Jadi ceritakan kepada Tuhan kesakitan, keadaan diri kita. Lalu lepaskan pengampunan. Ya, supaya kita sehat rohani Bapak Ibu ya. Harus nyata dalam perbuatan kasih, dalam berbuat baik, dan juga dalam mengampuni, begitu ya. Lalu yang terakhir, intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Ada ayat-ayat tapi saya tidak bacakan, hanya ayat pendukung. Ya, tetapi kebenaran ini membuat kita Bapak Ibu untuk semangat rohaninya, untuk kita bergairah secara rohani. Haleluya. Mari kita kerjakan bagian ini dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi masalah, hal-hal yang mematikan rohani itu, gairah rohani itu kalau kita menyimpan rasa benci. Ya, otak jahat. Hatinya sombong. Ada kepura-puraan tadi. Niat bohong, menipu, mungkin begitu ya. Tidak jujur, berdusta. Ada pikiran cabul, keinginan cabul, keji, kotor, tidak senonoh. Nah, kalau ini mematikan rohani ini. Kalau tidak dibereskan, tidak akan hidup rohaninya. Kalau tidak dibuang sampah ini, tidak bertobat, tidak akan bisa memiliki kesehatan rohani. Bisa up and down di sini terus. Kalau tidak beres semuanya ini. Dan dosa-dosa yang lain tentunya. Ini kan hanya mengikuti akronim saja. Bapak Ibu, mari kita bereskan hidup kita di hadapan Tuhan pada siang hari ini. Mari tilik hati kita. Mari lihat diri kita, kerohanian kita saat ini. Semangat kita apakah semangat dari Roh Kudus? Gairah rohani kita adalah gairah dari Roh Kudus? Atau hanya semangat daging? Semangat daging ya sama-sama akan teruji dengan waktu dan keadaan. Tetapi kalau semangat daging itu akan dia hilang. Tetapi kalau dia semangat dari roh, punya gairah rohani karena Roh Kudus, apapun yang menjadi pengujinya keadaannya, dia akan tetap setia. Tetap melayani Tuhan yang melayani. Dan tetap mengasihi Tuhan. Haleluya. Tetap ada alat pengujinya Bapak Ibu. Ada alat pengujinya. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Kalau memang ada salah satu bagian yang masih terselip dalam diri kita, itulah yang menjadi masalahnya. Sekarang bereskan di hadapan Tuhan. Jangan ada rasa benci. Jangan ada rasa pikiran otak kita jahat, memikirkan yang jahat. Jangan ada kesombongan dalam diri kita. Tidak ada lagi kepura-puraan di dalam diri kita. Tidak ada niat bohong, menipu orang dan sebagainya, berdusta. Dan juga kita tidak ada pikiran yang kotor cabul. Harus bersih diri kita. Maka tentu Tuhan akan memberikan kita kesehatan rohani. Dan Tuhan akan menjaga kesehatan rohani kita, memelihara kehidupan kita. Maka orang-orang yang sehatlah orang yang kuat. Orang yang sehatlah orang yang bisa melayani. Orang yang sehat rohaninya yang dapat mempermuliakan nama Tuhan.